Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya pagi hari ini? Semoga teman-temanku semuanya dalam keadaan yang baik ya. Oke, sambil nunggu burung aku jemur dan nanti dilanjutkan lagi untuk ngerawat burung yang lain. Nggak ada salahnya seruput kopi dulu sambil baca-baca ya komentar-komentar yang masuk yang teman-teman tulis di kolom komentar YouTube. Aku bacanya mulai dari atas aja ya, acak saja. Ini dari Yesa Putra 17. Om mau nanya om, muraiku pastolku sering keluar bulu putih di atas sayap dan harian banyak kriwik, gimana cara mengatasinya om? Makasih. Bulu putih itu selalu keluar gitu ya, itu kan sebenarnya menandakan kalau suhu tubuh dia tidak ideal. Ya bisa jadi burung kurang untuk protein itu ya. Terus juga mungkin di tempatmu itu sering hujan, jadi dingin terus gitu loh ya. Jadi burung itu agak sulit untuk mendapatkan suhu tubuh yang ideal. Dan itu sih nggak masalah. Cuman kan kalau kita kaitkan ini dengan lomba, dengan kondisi burungmu seperti itu, ya kalau dia kerjanya terus akhirnya nggak kerja nih ya baru kamu kencengi. Kencenginya di mana? Mainkan EF seperti mana, tambah jangkrik atau tambah ulat Hongkong. Kalau kroto jangan ya. Terus kamu jemur, untuk rawatannya kamu jemur. Udah itu aja. Kalau kamu pengennya kenceng. Cuman kan nggak semua burung nih teman-teman ya. Dengan settingan kenceng terus, akhirnya burung itu mau kerja enak. Kerja sih kerja, tapi kan kerja ini kan butuh kerja enak sama enggak gitu ya. Ya kalau burungmu terlalu kencang kan akhirnya terlalu agresif, burungnya numbur-numbur, kerja tidak rapi dan sebagainya. Itu om ya, jadi mudah saja. Itu tandanya burung suhu tubuhnya drop lah, bahasanya begitu, atau dia sulit untuk mendapatkan suhu tubuh yang ideal. Lanjut ya, ini dari Aris Bambang Irawan 03P. Om, burung aku pastol umur 19 lebih ya, bulu udah kusam, ekor udah nyerit tapi nggak ambrol-ambrol om, minta solusinya om, terima kasih. Harusnya memang umur 19 bulan itu ada tanda-tanda dia mau jatuh bulu. Tapi sebagian burung dari ternakan nih ya, jadi ini banyak kasus memang seperti itu. Akhirnya dia tidak turun bulu atau tidak mabung. Cuma kalau dia nanti tidak mabung, biasanya sih ada bulu yang tetap digantikan. Ya, contohnya di lingkar mata, di sekitar kepala, bulu-bulu kecil itu nanti akan jatuh. Biasanya nanti ada ngurak gitu seperti itu. Nah, di sini mau kamu ambrolkan atau mau kamu teruskan? Toh juga diteruskan itu banyak kok kasus seperti itu yang memang orang mungkin tidak paham ya untuk gimana caranya supaya diambrol. Itu fenomena burung dari trotol itu memang seperti itu. Jadi agak sulit untuk mabung pertamanya gitu ya. Kadang-kadang itu ada mundur di umur yang sudah cukup matang gitu ya, 19 sampai mungkin hampir 2 tahun dia nggak mau jatuh bulu. Nah itu. Tapi biasanya walaupun dia tidak jatuh bulu semuanya, itu biasanya nanti ada ngurak dan ada sebagian bulu besar juga jatuh gitu. Nah nanti itu pertanyaannya gini ya, apakah nanti burung itu bisa mabung total? Bisa, bisa ya. Memang agak beda ya dengan burung yang dari merah ke merah atau burung dari muda hutan ya, yang dulunya dia sudah mengalami fase rontok bulu atau mabung ini dengan normal gitu ya. Sekarang ini kan kita ini dapatkan burung itu rata-rata dari ternakan. Nah, terjadinya kasus seperti ini atau fenomena seperti ini banyak terjadi di burung-burung hasil ternakan. Dan apakah itu nanti bermasalah atau tidak? Ya jawabannya bisa jadi masalah, bisa juga tidak. Kalau terus-terusan dia nanti tidak bisa ambrol, terus dia nanti nyulam menaun gitu ya, atau istilahnya mabung kering, itu yang jadi masalah. Gitu ya. Sekarang gini aja om, di sini itu sebenarnya ya kalau kita menghadapi kasus burung yang sulit mabung, kamu perhatikan betul tentang pengondisian burung mabung. Ingat, burung mabung itu tidak dirawat ya. Cenderung dibiarkan, hanya kita kasih makan aja. Itu. Atau kita coba untuk bikin
burung itu maksa lah ya, maksa untuk burung itu mabung gitu ya. Salah satu caranya adalah bikin burung itu stres. Banyak cara sebenarnya untuk bikin burung stres. Contoh ya, yang rawatannya tidak konsisten, itu bisa bikin burung stres. Contohnya ini kayak dijemur, kadang enggak, kadang dijemur siang hari, kadang enggak. Kadang sebelum dijemur disemprot dulu atau dimandikan dulu lah ya. Terus nanti dijemur. Nah, itu nanti bikin burung stres. Atau turunkan settingan. Hari ini dijor kroto gitu ya, atau jor ulat hongkong lah gitu. Nah, nanti 3 hari kemudian itu nol ya, nggak dikasih F sama sekali. Nah, ini seperti ini bikin burung stres. Ya kan? Bisa ambrol tuh nanti. Terus dikasih daun pandan ya, itu bikin burung stres juga. Karena kenapa? Di saat kamu kasih daun pandan, burung itu kan nggak kita ablakan ya. Dikerodong terus, kotoran tidak dibersihkan. Kotoran ada bersifat penguraian, begitu juga dengan daun pandan itu sendiri. Itu kan yang tadinya segar, dia ada pembusukan, dia menciptakan kelembapan, dan yang jelas dia bau. Diawali dari bau pandan itu ya kalau manusia suka, kalau burung itu jelas nggak suka. Daun pandan baunya menyengat, ya kan? Burung belum tentu suka, kalau orang suka lah. Bubur, ya terus bolu pandan itu senang. Suka, kalau burung ya nggak suka, menganggap itu sesuatu yang aneh. Oke, itu dikasih tuh bisa, atau dimandikan dengan air leri. Air leri itu air cucian beras, itu juga bikin burung akhirnya stres gitu ya. Atau pakai metode lain, kamu bisa kasih itu seperti mana vitamin khusus untuk merangsang burung itu cepat mabung. Contohnya seperti mana total ngurak ya. Total ngurak itu akan cepat nantinya bikin burung itu cepat mabung gitu ya. Itu kamu juga bisa kasih itu. Oke, lanjut ya. Ini dari Radit Nahendra F9K. Mas, burung saya nggak mau mabung. Sebenarnya harusnya udah mabung. Oke, ini jawabannya sama ya. Jadi kalau burung itu sulit mabung, sulit ganti bulu seperti itu, ya kalau kita pakai rawatan, burung itu hanya kita kondisikan saja. Jadi kita tinggalkan rawatan seperti mana penjemuran, mandi itu kita udah nggak kasih ya. Kita kasih waktu burung untuk dia jatuh bulu, kita istirahatkan, cukup kasih makan dan minum saja. Itu ya. Dan cara-caranya tadi kalau kita mau upayakan pakai pakan seperti itu atau pakai suplemen. Nah, suplemennya itu bisa kamu kasih total ngurak. Kenapa total ngurak? Jadi total ngurak itu fungsinya untuk menstimulasi atau untuk merangsang ya, untuk mendorong burung itu supaya cepat jatuhkan bulu atau cepat mabung lah, singkatnya seperti itu. Oke, ini dari Yase Abdul 7013. Waktu mutasi pemandian berapa hari Om Sanda? Terima kasih. Kamu bisa kasih 3 hari sekali atau 5 hari sekali lah ya. Kalau mutasi ini kan dari trotol ke pastol kan ya. Mandi ini tidak akan mengganggu proses dia ganti bulu. Memang sedikit beda dengan burung yang sudah dewasa. Kalau burung yang sudah dewasa itu kan semakin banyak penanganan ke burung itu, biasanya nih ya sering ditemukan burung itu akhirnya malah mandek untuk mabungnya. Kalau untuk burung trotol ke pastol itu tidak ngaruh karena dia belum ada birahi, istilahnya begitu ya. Dan untuk mandi itu sendiri itu sebenarnya juga membantu untuk burung tetap mendapatkan kelembapan sehingga bulu akan mudah untuk jatuh. Itu ya. Terus kalau untuk trotol ke pastol atau mutasi ini kuncinya adalah nutrisi. Selagi burung itu mendapatkan nutrisi yang cukup, maka burung itu pertumbuhannya akan bagus gitu ya. Jadi tidak ada mandek untuk ganti bulu itu tadi. Terus juga jangan dijemur terlalu lama ya. Itu. Oke, lanjut ya. Ini dari Saridi H6F. Nembaknya panjang banget itu ya. Assalamualaikum Bang. MB saya cabut gigit ekor ketika dites. Tapi kalau nggak dites nggak cabut ekor. Mohon solusinya Bang. Jadi cabut bulu ini ke ekor ya. Biasanya ya umumnya burung seperti ini itu orang sebut itu kanibal.
di mana dia itu siak bulu yang disebabkan karena emosi, mencari pelampiasan ya. Kalau udah sampai ke ekor ini udah apa ya, gemesnya udah kelebihan gitu loh ya, udah parah gemesnya. Jadi untuk mengatasi burung seperti ini kan hubungannya dengan emosi ya, kita bisa mainkan EF yang bersifat EF itu jangan terlalu kencang ya, jangan terlalu banyak. Terus tidak kalah pentingnya adalah rawatan. Jadi rawatan yang kita kasih itu rawatan yang bersifat untuk supaya burung itu tidak terus-terusan emosi atau tidak tensinya tidak naik terus lah, istilahnya begitu. Contoh nih, penjemuran. Ya, kalau sudah gigit ekor seperti ini nggak cocok untuk penjemuran. Kalaupun kamu pengen tetap ada penjemuran, jemurnya itu dijemur pagi hari ya. Jadi jangan terik sinar matahari pagi. Sinar matahari itu jangan terlalu terik. Itu untuk penjemurannya. Intinya penjemurannya dikurangi. Terus mandi. Mandi itu ditambah. Ya, kalau penjemurannya dikurangi, mandinya ditambah. Nambah mandi itu bukan airnya, tapi waktunya. Ya. Kamu juga bisa sesekali untuk mandi malam ya, atau pengembunan malam itu juga efektif lah untuk burung-burung yang dia ciak bulu yang disebabkan emosi ya, yang sudah sampai ke ciak ekor. Ya, itu sama kayak si SS itu juga begitu, dia ciak ekor ya. Itu Om, evaluasi EF-nya, terus fokus pada perawatannya. Apa hubungannya dengan mandi malam dan pengembunan malam? Di saat kita memberikan sesuatu yang berefek dingin pada burung itu, maka suhu tubuh dia akan turun. Dia ada drop untuk suhu tubuh. Dropnya suhu tubuh ini tadi maka akan berdampak pada apa? Melambatnya sistem metabolis. Maka ya itu tadi untuk meredamnya supaya burungmu tidak terus-terusan tensinya terlalu tinggi. Ya, begitu. Itu nanti kalau kamu terapkan ya di lapangan nggak mau seperti itu ya. Ya insya Allah lah nanti berhasil. Itu kan sama kayak SS juga begitu, itu cia ekor. Dulu waktu aku ambil pertama SS itu cia ekor. Itu ya. Oke, mungkin gitu aja untuk saya menanggapi beberapa pertanyaan yang ditulis di kolom komentar YouTube ini. Saya lihat di sini, ini kan saya acak aja ya, dari atas aja itu saya bacanya. Jadi rata-rata memang pertanyaannya itu berkaitan dengan bulu yang sulit mabung dan juga burung yang ciak bulu. Oke, gitu aja teman-teman ya. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.